Baik, selamat datang kembali dalam mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kita sudah masuk topik yang ke-8 mengenai memori. Ya, kita akan belajar bagaimana fungsi memori dalam pemrosesan data oleh sistem operasi. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu memori. Memori adalah tempat penyimpanan data di komputer. Oke. Kemudian di sini kita harus tahu juga dua jenis memori. Di sini ada dua, yaitu memori internal atau memori utama, kemudian eksternal atau memori cadangan. Memori internal itu contohnya misalnya RAM, ya. Nah, eksternal itu contohnya seperti hard disk. Kita tahu internal itu datanya lebih kecil, ya, tampungan datanya lebih kecil daripada eksternal, ya. Tetapi kecepatannya jauh lebih cepat, lebih tinggi daripada eksternal. Oke. Kemudian kita tahu juga CPU itu, Central Processing Unit, mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program counter. Jadi dalam mengambil instruksi dari memori, dia melihat pada alamat. Ya, kita tahu program counter itu salah satu fungsinya adalah menampung alamat yang akan diproses oleh CPU. Ya, oke. Jadi kita lihat di sini bagaimana proses pengingitan alamat. Kenapa harus diikat alamat atau istilahnya binding address? Karena di dalam memori itu tentu ada banyak proses, ya, jadi supaya jangan salah proses yang akan diinstruksi, yang akan dieksekusi maksudnya, maka dia harus diikat dahulu, ya. Jadi bagaimana proses pengingitan alamat memori tersebut? Di sini dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama ada waktu compile, yaitu pada saat program diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, ya. Kemudian waktu penempatan atau loading, saat program itu ditempatkan di memori. Dan yang ketiga adalah waktu eksekusi saat program itu dieksekusi oleh CPU. Jadi sini ada 3 tahapan. Ya, sekali lagi alamat tersebut harus diikat dahulu supaya tidak terjadi salah alamat dari instruksi yang akan diproses oleh CPU. Nah, kemudian kita harus belajar juga apa beda antara ruang alamat logik dan fisik. Alamat logik adalah alamat yang dibawa oleh CPU, sedangkan alamat fisik adalah alamat di memori itu sendiri. Ya, jadi itu bedanya. Nah, biasanya alamat logik disebut juga dengan alamat virtual. Ya. Kemudian ruang alamat logik adalah kumpulan alamat logik yang dibawa oleh program. Ya. Oke, dan alamat ruang alamat fisik adalah kumpulan alamat fisik yang berkorespondensi dengan alamat logik. Jadi itu dia bedanya ya antara ruang alamat logik dan fisik. Sekali lagi, alamat logik itu dibawa oleh CPU, dan alamat fisik adalah alamat di memori tersebut. Kemudian di sini ada dalam manajemen proses oleh sistem operasi, ada istilah penukaran atau swap. Apa itu? Yaitu sebuah proses dapat ditukar sementara keluar memori utama ke backing store atau disk dan kemudian masuk lagi ke memori utama untuk dieksekusi. Jadi ada kerjasama di antara memori utama dan backing store. Ya, jadi tidak selamanya proses tersebut berada di memori utama karena kita tahu memori utama itu kapasitasnya sangat terbatas, ya. Jadi begitu. Nah, ini contohnya aplikasinya bisa kita lihat pada saat menjalankan multiprogramming, menjalankan beberapa program pada waktu yang bersamaan. Nah, di sini bisa kita lihat contoh gambarnya ya. Di sebelah kiri main memory, sebelah kanan backing store. Jadi ada swap out, swap in. Oke, jadi ini ada terjadi proses swap penukaran. Oke. Kemudian metode alokasi memori. Ya, jadi cara yang dimaksud dengan metode alokasi memori adalah cara yang dipakai oleh sistem operasi untuk mengalokasikan memori bagi proses-proses yang berjalan yang disebabkan memori yang terbatas. Artinya kita tahu bahwa di dalam memori itu kan terdapat banyak proses. Nah, karena memori juga terbatas tadi ya, maka di sini kita perlu cara untuk bagaimana agar memori tersebut dapat menampung semua proses yang berjalan. Maka di sini ada 3 metode. Pertama ada namanya contiguous memory allocation atau alokasi memori yang berdampingan. Dan kedua adalah paging, ya, pemberian halaman ya, dan kemudian segmentation. Nah, untuk segmentasi. Ya, jadi ini dia metode alokasi memori. Nah, kita belajari hari ini dua saja, yaitu alokasi memori berdampingan dan paging. Nanti segmentasi akan kita pelajari pada topik yang ke-9. Alokasi memori pendampingan, memori biasanya dialokasikan menjadi dua bagian, yaitu sistem operasi atau operating system dan proses pengguna, users process. Nah,
Bagaimana supaya mereka tidak saling tumpang tindih? Maka ada namanya memory protection, yaitu perlindungan memori terhadap satu sistem operasi dari proses pengguna, kemudian juga dari proses pengguna yang satu dari proses pengguna lainnya. Jadi begitu caranya ya, diberikan namanya memory protection supaya tidak terjadi tumpang tindih. Nah, bagaimana metode dalam membagi-bagi lokasi memori? Sini ada dua ya. Pertama, alokasi partisi tetap atau fixed partition allocation, yaitu metode membagi memori menjadi partisi yang telah berukuran tetap. Ya, jadi tidak dapat diubah ukuran daripada uh, ruangan daripada misalnya untuk sistem operasi dan proses tersebut. Tapi ada juga metode yang kedua, yaitu alokasi partisi variable, variable partition allocation, yaitu metode di mana sistem operasi menyimpan suatu tabel yang menunjukkan partisi memori yang tersedia dan yang terisi. Jadi dengan ini sangat mudah sekali kita menentukan ya berapa banyak data yang bisa kita simpan ke dalam ruang memori tersebut. Oke, jadi ini cara membagi-bagi lokasi memori. Nah, yang terakhir pemberian halaman atau paging. Ya, jadi di sini artinya physical memory dibagi menjadi beberapa frame dengan ukuran sama. Physical memory tahu tadi ya, alamat fisik tadi. Kemudian logical memory atau memori logik tadi dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran yang sama yang disebut dengan pages. Ya. Nah, akhirnya dengan cara ini satu page bisa menempati satu frame di memori. Jadi ada kerjasama di antara physical memory dan logical memory. Ya, jadi sini satu page itu satu frame. Nah, itulah yang disebut dengan pemberian halaman atau paging. Oke, demikian dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan prosesnya segera supaya bisa saya nilai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.